Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk poin yang pertama, yakni pengertian wudhu. Wudhu menurut bahasa yakni bersih atau indah. Wudhu secara istilah peribadatan kepada Allah dengan mencuci 4 anggota tubuh, yakni wajah, kedua tangan, kepala, dan kaki. Nah, selain pendapat tersebut, wudhu adalah suatu ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwasanya wudhu adalah suatu amalan suci yang memiliki makna keindahan dan kebersihan, serta merupakan pendahuluan dalam melaksanakan sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang syarat dan wajib berwudu. Yang pertama yaitu tentang syarat berwudu. Nah, syarat berwudu ini terdapat dua jenisnya, yaitu syarat wajib berwudu dan juga syarat sah berwudu. Yang pertama saya akan menjelaskan syarat wajib berwudu, yaitu dalam tabel 4 pandangan mazhab mengenai syarat wajib berwudu itu, yang pertama menurut mazhab Imam Hanafi. Nah, menurut mazhab Imam Hanafi ini, beliau mengatakan bahwasanya syarat wajib berwudu itu terdapat 7 macam. Yaitu yang pertama adalah baligh, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi. Nah, dalam hal ini, mazhab Imam Hanafi ini berpendapat bahwasanya orang yang mempunyai air tetapi tidak mencukupi bagi semua anggota meskipun hanya untuk sekali penggunaan, maka ia tidak diwajibkan. Lalu yang keempat adalah hadas, yang ke-5 dan 6 adalah suci dari haid dan nifas, dan yang ke-7 adalah waktu yang sempit. Selanjutnya menurut pandangan Imam Maliki, beliau berpendapat bahwasanya syarat wajib berwudu itu juga terdapat 7, yaitu yang pertama adalah berakal, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi. Dalam hal ini juga pendapatnya sama seperti mazhab Imam Hanafi, yaitu bahwasanya orang yang mempunyai air tetapi tidak mencukupi bagi semua anggota meskipun hanya untuk sekali penggunaan, maka ia tidak diwajibkan. Lalu yang keempat yaitu hadas, yang ke-5 dan 6 adalah suci dari haid dan nifas, dan yang ke-7 adalah waktu yang sempit. Selanjutnya menurut pandangan Imam Syafi'i, yaitu bahwasanya syarat wajib berwudu menurut beliau itu terdapat 7 juga, yaitu yang pertama adalah berakal, yang kedua itu baligh, yang ketiga mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi. Dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya wajib menggunakan air yang tidak mencukupi tersebut, kemudian ia melakukan tayamum. Yang keempat itu hadas, yang ke-5 dan 6 itu suci dari haid dan nifas, dan yang ke-7 itu waktu yang sempit. Lalu yang terakhir yaitu menurut pandangan mazhab Hambali. Menurut pandangan mazhab Hambali ini sama seperti pandangan Imam Syafi'i, yaitu syarat wajib berwudu itu terdapat 7 macam, yaitu berakal, yang kedua yaitu baligh, yang ketiga mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi. Dalam hal ini juga sama seperti Imam Syafi'i, bahwasanya wajib menggunakan air yang tidak mencukupi tersebut, kemudian ia melakukan tayamum. Yang keempat yaitu hadas, yang ke-5 dan 6 itu suci dari haid dan nifas, dan yang ke-7 yaitu waktu yang sempit. Selanjutnya yaitu syarat sah berwudu. Dalam proses berwudu ini terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam berwudu agar wudu tersebut dianggap sah. Mengutip dari buku Iman dan Taqwa karya Dirman, bahwasanya syarat sah berwudu itu terdapat 10 macam. Yaitu yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua itu adalah tamyiz, yaitu orang yang sudah berusia 7 tahun dan sudah mandiri atau dapat membedakan antara yang baik dan mana yang buruk, atau dapat membedakan antara yang kiri dan yang kanan, air dan api, dan lain sebagainya.
Yang ketiga yaitu menggunakan air yang suci dan mensucikan atau yang biasa kita sebut dengan air mutlak. Yang keempat yaitu tidak ada penghalang sampainya air ke kulit atau anggota tubuh, misalnya terkena cat, tempelan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu saat anggota wudhu dibasuh tidak ada zat yang dapat merubah sifat air tersebut. Misalnya, lumpur atau sabun yang menempel dapat merubah air basuhan menjadi keruh, sehingga wajib dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita berwudu. Lalu yang keenam yaitu harus suci dari haid dan nifas. Yang ketujuh, tidak boleh mengira yang wajib menjadi sunnah. Wajib atau fardu wudu adalah niat, membasuh wajah, tangan, kepala, kaki, dan tertib. Jika seorang meyakini hal-hal tersebut adalah sunnah, maka wudhunya tidak sah. Akan tetapi, jika yang sunnah dianggap wajib, maka wudhunya tetap sah. Lalu yang kedelapan yaitu yakin bahwa wajib berwudhu atau yakin berhadas. Artinya, sebelum kita berwudhu, seseorang harus memastikan apakah ia berhadas atau tidak. Misalnya, ia yakin bahwa ia belum berwudhu atau wudhunya sudah batal. Yang kesembilan yaitu mengalirkan atau meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Yang kesembilan yaitu mengalirkan atau meratakan air ke seluruh anggota tubuh kita. Dan yang kesepuluh yaitu bagi orang yang terus-menerus berhadas, misalnya terkena beser atau istihadah, baru dikatakan sah berwudu jika telah masuk waktu sholat fardu dan ia harus bergegas melaksanakan sholat atau tidak boleh menunda-nunda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun berwudu. Nah, sebagaimana dalam tabel ini terdapat 4 pandangan mazhab dalam rukun berwudu. Yaitu pertama adalah mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi ini mengatakan bahwasanya rukun wudhu itu hanya ada sebagaimana disebutkan dalam nas Al-Quran. Yaitu beliau mengatakan bahwasanya rukun wudhu itu terdapat 4 macamnya. Yaitu yang pertama adalah membasuh wajah, yang kedua membasuh tangan, yang ketiga mengusap kepala, dan yang keempat adalah membasuh kaki. 4 rukun tersebut Imam Hanafi mengatakan bahwasanya dalam mengusap sebagian kepala itu wajib untuk diusap tidak semua bagian kepala, melainkan sekedar dari kepala saja, yaitu mulai dari ubun-ubun sampai ke telinga. Yang kedua yaitu menurut pandangan mazhab Imam Maliki. Imam Maliki ini mengatakan bahwasanya rukun wudhu itu berjumlah 7 macam, yaitu yang pertama adalah niat, yang kedua itu membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam muwalat, dan yang ketujuh adalah adal. 7 rukun wudhu menurut Imam Malik ini menambahkan dengan keharusan niat adal, yaitu menggosok anggota wudhu, sebab menurut beliau sekedar mengguyur anggota wudhu dengan air masih belum bermakna mencuci atau membasuh, juga belum menambahkan kewajiban muwalat. Nah, menurut Imam Malik ini, beliau mengatakan bahwasanya dalam mengusap kepala itu adalah yang harus diusap itu adalah seluruh bagian kepalanya. Lalu yang ketiga itu menurut pandangan Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i ini beliau mengatakan bahwasanya rukun wudhu itu terdapat 6 macamnya, yaitu yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat adalah mengusap kepala, yang kelima adalah membasuh kaki, yang keenam adalah tertib berurutan. 6 rukun wudhu menurut Imam Syafi'i ini menambahinya dengan niat dan tertib, yaitu kewajiban untuk melakukannya pembasuhan dan usapan dengan urut, tidak boleh berbolak-balik. Istilah yang beliau gunakan adalah harus tertib. Nah, pada bagian mengusap kepala, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya yang wajib diusap dengan air hanyalah sebagian dari kepala, meskipun hanya 1 rambut saja. Dalil yang digunakan beliau adalah hadis Al-Mughirah, yaitu bahwa Rasulullah SAW ketika berwudu mengusap ubun-ubunnya dan imamahnya atau sorban yang melingkari kepalanya. Selanjutnya yaitu menurut Imam Hambali. Imam Hambali ini mengatakan bahwasanya rukun wudu itu terdapat 7 macam, yaitu yang pertama adalah niat,
yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam tertib, dan yang ketujuh adalah mualat. 7 rukun wudhu menurut Imam Hambali ini mengatakan bahwasanya harus niat, tertib, dan mualat, yaitu berkesinambungan. Maka tidak boleh terjadi jeda antara satu anggota dengan anggota yang lainnya, yang sampai membuatnya kering dari basahnya air bekas wudhu. Nah, pada bagian mengusap kepala ini Imam Hambali mengatakan bahwasanya wajib diusap itu adalah pada bagian kepala, itu seluruh bagian kepalanya. Bahkan Imam Hambali mewajibkan untuk membasuh juga kedua telinga, baik belakang maupun depannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah wudhu. Terdapat 10 macam sunnah-sunnah wudhu, yaitu yang pertama tasmiyah atau membaca basmalah. Membaca basmalah bisa dengan lafaz bismillah saja atau lebih lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua yaitu membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali seperti ini, digosok-gosok. Nah, yaitu yang ketiga yaitu berkumur-kumur atau madmadoh. Yang keempat membasuh hidung atau istinsya. Nah, keduanya madmadoh dan istinsya ini sebaiknya dilakukan dengan cara bersamaan. Jadi ketika mengambil air ditadahkan ke tangan, lalu dibarengkan keduanya ini. Di istinsya dan madmadoh tersebut dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu sebanyak 3 kali. Nah, yang kelima yaitu membasuh seluruh kepala. Maksudnya dengan mengusap seluruh kepala. Seluruh rambut yang ada di kepala diusap. Akan tapi menurut Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, membasuh seluruh kepala dalam wudhu hukumnya wajib. Yang keenam yaitu mengusap kedua telinga, baik bagian luar maupun bagian dalam, dengan air yang baru dan suci. Menurut pandangan Al-Hanabilah, mengusap kedua telinga, baik bagian luar ataupun dalam, itu hukumnya wajib. Yang ketujuh menyela-nyela jenggot. Yang kedelapan menyela-nyela jari tangan dan kaki. Yang ke-9 mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang ke-10 mengulang-ulang fardu wudhu sebanyak 3 kali. Pernyataan tersebut semuanya diambil dari kitab Fathul Qorib, kecuali pendapat imam-imam yang lain seperti Al-Hanabilah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanafilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang membatalkan wudhu beserta dengan pembahasan dari beberapa madhab dalam Islam. Yang pertama itu buang angin atau kentut. Mayoritas madhab sepakat bahwa membuang angin baik itu kecil maupun besar bisa membatalkan wudhu. Yang kedua, membuang air kecil atau besar. Beberapa madhab sepakat bahwa membuang air kecil dan besar itu bisa membatalkan wudhu karena keluarnya sesuatu dari pantat. Yang ketiga, keluarnya cairan dari tempat yang tidak seharusnya seperti darah atau nanah. Hukumnya beragam di antara madhab. Sebagian besar madhab menyatakan bahwa keluarnya darah dari tubuh yang tidak terkait dengan penyakit atau luka membatalkan wudhu. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan tangan yang tidak bersih. Beberapa madhab sepakat bahwa ini membatalkan wudhu. Yang kelima, tidur dalam keadaan yang sangat lelap atau tidur yang dapat menimbulkan mimpi basah. Pendapat beberapa madhab beragam.
Sebagian madhab menyatakan bahwa tidur yang sangat lelap atau mimpi basah membatalkan wudhu, sementara yang lain tidak. Yang keenam, hilangnya akal karena gila, mabuk, atau pingsan. Mayoritas madhab sepakat bahwa ini membatalkan wudhu. Menyentuh kulit laki-laki atau perempuan yang bukan mahram dengan niat syahwat. Mayoritas madhab sepakat bahwa ini membatalkan wudhu. Cukup sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.